wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariadi dengan NPM 1822023, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Teknologi Pendidikan. Sekarang saya berada di semester 7 mengikuti mata kuliah semester 3 yaitu strategi belajar dan pembelajaran. Pada pertemuan 10 ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis strategi pembelajaran. Langsung saja, yang pertama itu ada discovery learning. Discovery learning ini adalah suatu model pembelajaran tentang penemuan. Model pembelajaran ini dengan penerapan pemahaman konsep dan arti. Kemudian melalui proses pembelajaran sampai terbentuknya suatu kesimpulan daripada belajar pembelajaran. Model pembelajaran ini bisa dilakukan dengan cara observasi maksud saya observasi lapangan itu, observasi lingkungan, dan klasifikasi pengayaan, kemudian pengukuran pendapat daripada suatu peserta didik, kemudian ada juga memprediksi daripada kegiatan peserta didik, dan penentuan penilaian. Contohnya itu penerapan model pembelajaran ini ialah dengan menerapkan stimulus respon atau rangsangan, kemudian pernyataan, identifikasi masalah, kemudian proses pengumpulan data, kemudian pengolahan data, dan pembuktian dokumentasi dari bukti bahwa siswa telah melakukan kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua itu ada inquiry learning. Inquiry learning ini adalah model pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis, serta penerapan analisis dan belajar sendiri secara mandiri. Contohnya itu adalah, yang pertama itu ada guru memberikan, contohnya seperti guru memberikan pertanyaan secara lisan. Kemudian contohnya lagi, guru memberikan dengan soal tugas dicari sendiri dan dijawab sendiri oleh peserta didik. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ada problem system learning. Problem basic learning maksud saya. Model pembelajaran ini biasanya banyak melibatkan siswa dalam pembuatan karya atau suatu produk pembelajaran. Pembelajaran ini juga bisa berkesan pada pembelajaran pempraktekan, yang mana pembelajaran ini adalah pembelajaran berbasis masalah, yang artinya siswa diberikan permasalahan, dan permasalahan itu ya yang harus diselesaikan oleh siswa tersebut. Contohnya guru menayangkan suatu video, dan seluruh siswa yang ada di dalam kelas harus memperhatikan video tersebut. Kemudian karena video tersebut adalah ada kaitannya dengan mata pelajaran, sehingga guru memerintahkan siswanya untuk menyimpulkan daripada video yang diputar tersebut. Kemudian yang keempat itu ada project basic learning. Project basic learning ini adalah suatu model pembelajaran yang metodenya penilaian maksud saya, penilaian peserta didik, kemudian dengan melibatkan perusahaan atau proyek yang ada di sekitar dengan sebutan seperti magang, KKN, terus PPL dan lain sebagainya, serta praktikum yang mana yang harus disesuaikan dengan jurusan yang diambil peserta didik. Biasanya model ini diterapkan pada peserta didik kelas atas atau menengah ke atas. Sekian penjelasan saya tentang materi pertemuan ke-10. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pertemuan ke-11. Materi pertemuan ke-11 ini adalah pendekatan pembelajaran ekspositorik dengan heuristik, yang mana dimulai dari pembelajaran ekspositorik. Pembelajaran ekspositorik ini adalah suatu pembelajaran yang banyak menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa, agar siswa bisa menguasai materi secara optimal dengan penyampaian secara langsung di dalam kelas. Sedangkan penerapan pembelajaran heuristik adalah bentuk cakupan rangkaian dalam suatu kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan antusias untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dan soal yang masih mengganjal dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran siswa tersebut. Contohnya itu adalah misal guru memberikan materi pembelajaran kemudian dijelaskan, dan yang terakhir siswa diminta untuk menyimpulkan materi dan dibahas di dalam kelas. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang materi ke-11. Berikut langsung saja saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-12, yaitu jenis-jenis model pembelajaran dengan standar model pembelajaran. Yang pertama itu ada jenis-jenis metode belajar dengan standar model pembelajaran. Yang pertama itu ada metode ceramah, yang mana metode ceramah ini adalah metode guru yang menjelaskan secara lisan terhadap materi dan kelasnya masing-masing. Kemudian murid mencatat hal-hal pokok pada penjelasan gurunya dengan menggunakan alat bantu seperti alat tulis dan penerapan pada panca indera siswa. Kemudian yang kedua itu adalah metode diskusi. Metode diskusi ini adalah belajar dengan menerapkan diskusi. Guru biasanya membagi kelompok di kelas dengan berkelompok ini, dan di setiap kelompok diberikan persoalan atau permasalahan tentang bahasan yang akan dibahas, dan siswa diperintahkan untuk memecahkan masalah tersebut dengan pertukaran pendapat antara kelompok satu dan kelompok lain, dan melibatkan keterampilan berbicara guna untuk melihat kepribadian dan sosial siswa.
dan sosialisasi siswa maksud saya. Kemudian yang ketiga itu ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini adalah penerapan pemahaman siswa yang mana siswa dituntut untuk berpikir kritis dan melihat sejauh mana pemahaman siswa. Tanya jawab bisa dilakukan antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, yang biasanya berkaitan dengan materi yang dibahas atau didiskusikan. Sekian penjelasan saya tentang materi ke-12. Berikut pertemuan ke-13. Pada pertemuan kali ini masih membahas lanjutan daripada materi ke-12, yaitu yang membahas yang keempat tadi itu ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini biasanya digunakan guru untuk lebih memperjelas materi. Biasanya guru menerapkan metode ini ialah dengan mempraktekkan dengan benda-benda atau suatu alat yang digunakan yang dapat menunjang dan mendukung untuk memperjelas materi. Contohnya dilengkapi dengan gambaran-gambaran atau dengan menggunakan media pembelajaran seperti LCD proyektor dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima itu ada metode eksperimen. Metode eksperimen ini adalah suatu percobaan yang diawali dari rasa ingin tahu dan penasaran dan yang tinggi. Metode ini biasanya mengarah pada pempraktekan juga. Kemudian tes percobaan didiskusikan di dalam kelas, lalu dianalisis oleh guru dan didapatkan suatu penilaian dan kesimpulan bagi siswa yang sanggup mencoba. Meskipun terdapat banyak kesalahan, akan tetapi tetap sudah berusaha dan akan mendapat pujian langsung dari pengajar. Metode percobaan ini biasanya sudah dipraktekkan oleh guru terlebih dahulu, lalu ditiru oleh siswa. Kemudian itu ada yang keenam, itu ada metode resitasi. Metode ini adalah pemberian tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. Hal tersebut dikarenakan belajar dalam rentang waktu yang terbatas, maka pembahasan materi masih banyak, kemudian penugasan belum selesai, maka dilanjutkan di rumah. Kemudian yang terakhir itu ada metode karya wisata. Metode ini adalah proses belajar yang mencakup dan menerapkan gaya belajar yang menyenangkan. Bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Bisa disebut juga merdeka belajar. Ya contohnya belajar tidak harus di kelas, belajar bisa di taman, bisa di pantai, bisa di rumah, bisa di luar. Dan menjelaskan materi ke-14 yaitu pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran. Pada pertemuan kali ini pembahasan tentang pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran, yang mana dasar pemilihan strategi pembelajaran dilihat dari yang pertama itu tujuan. Ini adalah pembelajaran harus ada suatu tujuan dan capaian. Kemudian yang kedua itu aktivitas dan pengetahuan. Aktivitas dan pengetahuan awal, siswa harus sesuai dengan hobi, minat, dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Kemudian yang ketiga itu intensitas bidang studi. Integritas bidang studi ini atau suatu jurusan harus diperhatikan apakah siswa tersebut cocok atau tidak pada integritas bidang studi masing-masing yang diambil. Kemudian yang keempat itu ada alokasi waktu dan sarana prasarana yang bisa menunjang kegiatan belajar dan pembelajaran yang lengkap. Kemudian yang kelima itu dilihat dari akreditasi sekolah dan jumlah peminat siswa, yang mana kedua tersebut sangat berpengaruh pada sekolah dan kepribadian siswa itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada pengalaman dan penentuan strategi mengajar. Strategi mengajar yang sangat berpengaruh pada siswa. Jika pendidik sudah sertifikasi, maka pembelajaran akan lebih maksimal. Dan jika pendidik belum sertifikasi, maka belum dikatakan belajar maksimal. Dilanjut dengan penjelasan pada materi 14 ini adapun konsep pengguna strategi pembelajaran dalam konteks standar proses pendidikan. Konteks standar suatu pendidikan ialah meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama itu ada penentuan klasifikasi dan kualifikasi antara perubahan perilaku siswa. Kemudian yang kedua itu ada penentuan pilihan terhadap masalah belajar terhadap masalah belajar mengajar, maksud saya, dengan penyesuaian antara perencanaan, prosedur, metode, dan gaya mengajar yang dengan tingkah laku dan gaya belajar siswa masing-masing. Kemudian yang terakhir itu ada penyesuaian norma dan kurikulum yang berlaku sehingga mencapai suatu target dalam capaian kependidikan. Demikianlah penjelasan saya materi ke-14, pertemuan ke-14 pada strategi belajar dan pembelajaran. Akhir kata saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.